Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil proposal PKMK kami guna untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan di Universitas Hayamuruk Surabaya. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 10. Yang pertama, ada saya sendiri, Dwita Andrea Arifianti dengan NIM 2019-310721. Yang kedua ada Yeremian Niko Wirawan dengan NIM 2019-310687. Dan yang terakhir ada Alfiana Rizkika Amalia Putri dengan NIM 2019-310706. Selanjutnya adalah pemaparan hasil proposal PKMK kami. Baik, selanjutnya ialah latar belakang dari produk kami. Bucket Frame Gift merupakan buket bingkai yang berisikan bunga beserta foto, ucapan hingga hiasan yang dibuat dengan buatan sendiri. Buket ini diberikan sebagai bentuk hadiah dan memberikan selamat kepada seseorang yang dituju. Produk kami ini juga bermanfaat bagi remaja hingga dewasa. Maka target terbesar kita adalah pelajar hingga mahasiswa dan mahasiswi. Kami juga menggunakan beberapa limbah seperti kardus, kertas bekas, dan gelas plastik untuk dekorasi, sehingga harga produk kami relatif lebih murah di pasaran. Selanjutnya ialah analisis SWOT dari produk kami. Untuk strength dari produk kami ialah menggunakan bahan baku yang mudah dicari, serta kualitas dan harganya sangat terjangkau. Untuk weakness-nya ialah produk kami mudah ditiru. Untuk opportunities-nya, produk kami dapat dibeli oleh semua kalangan dan menggunakan jejaring media sosial dan marketplace sehingga jangkauan pasarnya cukup luas. Untuk trade dari produk kami ialah banyaknya produk pesaing dan banyaknya pesaing yang memiliki motif lebih banyak. Selanjutnya ialah strategi STP kami. Untuk positioning produk kami ialah bahan yang digunakan terbuat dari bahan bekas sehingga harga sangat terjangkau. Untuk targetingnya ialah untuk kalangan wanita remaja hingga dewasa yang tertarik dengan memberikan hadiah unik, simpel, dan menarik. Selanjutnya ialah segmentasi psikografis, yaitu keinginan memberikan hadiah sebagai bentuk ucapan untuk seseorang. Untuk segmentasi demografisnya ialah berdasarkan usia dari mulai remaja hingga orang dewasa, seperti contohnya siswa dan mahasiswa, baik wanita maupun pria. Selanjutnya ialah strategi marketing mix. Untuk produk kami ialah menggunakan bahan-bahan yang digunakan terbuat dari bahan bekas untuk bingkai dan untuk menghiasi bingkai tersebut. Selain itu, di dalam produk kami terdapat kartu ucapan dan beberapa foto untuk orang yang dituju. Untuk place produk kami dipasarkan melalui market dan place jejaring media sosial, pemasaran yang memanfaatkan jasa pengiriman seperti JNE, JNT, dan Gosen. Kami juga menyediakan fitur COD. Selanjutnya untuk price-nya, berdasarkan perhitungan harga pokok penjualan, kami menentukan harga jual produk kami sebesar 30.000. Harga kami relatif terjangkau dan lebih murah di pasaran. Untuk promosinya yaitu media promosi dengan menggunakan media sosial seperti WhatsApp, Instagram, dan Facebook. Baik, selanjutnya adalah cash flow. Dalam tabel cash flow ini terdapat arus kas masuk. Total arus kas masuk ini didapat dari kas, lalu ditambah dengan penjualan dan investasi pemilik. Lalu ada total arus kas keluarnya. Total arus kas keluar ini didapat dari total pembelian perlengkapan ditambah dengan pembelian bahan baku, ditambah dengan pembelian bahan pembungkus, dan ditambah dengan biaya transportasi. Lalu pada bulan pertama kita belum melakukan penjualan sehingga pada bulan pertama belum ada harga penjualannya. Lalu pada bulan kedua lalu pada bulan pertama hanya ada investasi pemilik, total arus kas masuknya. Jadi untuk pembelian bahan-bahannya kita menggunakan investasi itu. Lalu pada bulan kedua, 3, 4, 5, 6 kita sudah mulai menjual, dan pada
pada bulan itu kita tidak membeli bahan perlengkapan lagi. Lalu pada bulan ke-7 kita membeli bahan perlengkapan lagi sehingga ada lagi harganya untuk pembelian perlengkapan. Lalu pada bulan 8, 9, 10, 11, 12 kita tuh mengalami kenaikan penjualan sehingga total arus kas keluarnya kita bertambah. Next. Lalu perhitungan HPP-nya didapat dari total biaya selama 1 bulannya 429.000 dibagi jumlah produksi 1 bulannya 30 sama dengan 14.300. Lalu perhitungan BEP-nya untuk BEP harga didapat dari total biaya selama 1 bulan dibagi dengan jumlah produksi 1 bulan sama dengan 429.000 dibagi 30 unit sama dengan 14.300. Lalu BEP untuk produksinya didapat dari total biaya produksi 1 bulan dibagi dengan harga jual per unit, yaitu 429.000 dibagi 30.000 sama dengan 14,3 atau dibulatkan jadi 14 buah. Next. Untuk perhitungan laba per buahnya itu didapat dari harga penjualan kita 30.000 dikurangi dengan 14.300 yaitu 15.700. Lalu pendapatan per bulannya didapat dari 30 unit dikali dengan 15.700 yaitu 471.000. Itu untuk asumsi semua produknya terjual. Lalu perhitungan NPV per bulannya yaitu didapat dari aliran kas neto dikurangi biaya pengeluaran, yaitu 471 dikurangi dengan 429.500 sama dengan 42.000. NPV-nya lebih besar dari 0 maka layak untuk dijual. Next. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya adalah anggaran biaya. Dalam anggaran biaya ini terdapat jenis-jenis pengeluaran. Yang pertama ada perlengkapan yang diperlukan, yang kedua ada bahan habis pakai, yang ketiga ada transport lokal, dan yang keempat lain-lain. Untuk perlengkapan yang diperlukan, kita mendapatkan sebesar 140.000, untuk bahan habis pakai sebesar 3.126.000, untuk transport lokal sebesar 3.600.000, dan untuk lain-lain sebesar 1.815.000. Jadi totalnya sebesar 8.645.000. Next. Selanjutnya adalah pelaksanaan kegiatan. Dalam pelaksanaan kegiatan ini, kita melakukan beberapa tahap. Yang pertama yaitu menyiapkan alat dan bahan. Kemudian kita mulai melakukan proses pembuatan bingkai. Yang ketiga, proses dekorasi bingkai. Yang keempat, produk jadi dan proses fotonya. Lalu yang terakhir, kita melakukan promosi, pemasaran, dan penjualan. Next. Untuk akun media sosialnya ini, di masa pandemi seperti saat ini, kami harus mematuhi prokes yang telah dibuat oleh pemerintah. Apalagi tingkat COVID-19 mulai meningkat lagi di Indonesia. Jadi kami lebih memilih untuk berjualan secara online, dan pastinya kami tetap mematuhi prokes yang telah dibuat. Jadi kami menggunakan media sosial dan marketplace. Untuk media sosialnya kita menggunakan Instagram dan WhatsApp. Untuk marketplace-nya kita menggunakan Shopee. Next. Ini adalah salah satu bukti transaksi dari produk kami. Untuk pembayarannya kita menggunakan via transfer BNI dan via OVO. Kita juga bisa membayar saat COD. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik disengaja maupun tidak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.